Kajian Islam. Sangat berhati. Tapi dia, demi Allah Ustaz, lebih nikmat sekarang daripada lalu. Ustaz kenal saya dulu ya. Alhamdulillah Ustaz, saya taubat pada Allah. Taubat. Kenapa dia berani? Karena dia meresapi tauhid. Dia menghayati sunnah. Sunnah Rasul. Ibu, hayatilah ilmu agama yang kita pelajari. Hayatilah ilmu agama yang kita tuntut. Maka penghayatan terhadap ilmu akan membentuk rasa takut pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Jadi yang membuat seorang enggan untuk meninggalkan maksiat, berat untuk taat kepada Allah, bohong. Makanya dimulai dari lisan, dia harus jujur. Hindari kebohongan secara lisan. Hindari kebohongan secara lisan. Kemudian belajar untuk ikhlas. Ikhlas itu awal jujur. Ikhlas kepada Allah. Insya Allah, kalau dia ikhlas, makanya salah satu bukti ikhlas sholat. Menuntut ikhlas terbaik itu sholat. Secara amal fisik yang paling menuntun ikhlas itu sholat. Makanya anak kita kalau takut kita rusak, misalnya dia sekolah di luar negeri, dia sekolah di luar kota, kita nggak bisa ngawasin dia 24 jam. Udah pesan aja ke anak kita, kamu jangan tinggalkan sholat. Dan itu dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ketika ada seorang sahabat mengeluhkan akan salah seorang keluarganya yang suka bermaksiat, minum khamr, bahkan suka judi, dan sebagainya, disebutkan maksiat-maksiat dilakukan oleh keluarganya tersebut. Lalu dia berkata, ya Rasulullah, gimana cara ngatasinya? Kami udah nggak kuat, kami nyerah. Angkat tangan ya Rasul. Susah dinasihatin. Nabi tidak memberi nasihat. Yaudah, gini aja caranya. Kamu atasi orang itu, saudara kamu itu begini, enggak. Malah beliau mengatakan, malah beliau memberi jawaban, memberi solusi dengan bertanya, keluargamu itu masih sholat nggak? Keluargamu itu masih sholat atau tidak? Lalu apa kata sahabat yang mengeluh ke Rasulullah? Masih ya Rasul, dia tapi masih sholat. Itulah kelebihan dia. Dia suka maksiat tapi masih sholat. Apa kata Rasul? Da'hu ma'as sholati fa inna sholatan. Biarkan dia dengan sholatnya. Karena sholatnya akan membuatnya semakin malu kepada Allah. Biarkan dia bermaksiat, biarin aja. Tapi jangan tinggalkan sholat. Karena sholatnya yang ia kerjakan, yang ia jaga, akan membuatnya lambat laun akan semakin malu kepada Allah. Coba nanti kuat-kuat gitu. Dia masuk ke misalnya jalan sama cewek gitu. Jaga sholat, ya udah kamu sholat aja. Nanti lama dia, iya ya saya sholat. Masa lagi berdua, bahkan azan, bentar ya yang ya, saya lagi sholat dulu. Malu dia sama Allah. Lama-lama sholat itu melahirkan rasa takut dan rasa malu kepada Allah. Tolong pesankan ibu. Makanya di salah satu pembahasan di buku saya, insya Allah yang akan hadir bulan Januari, adalah tentang panduan mendidik anak. Ya, sehari-hari bagaimana mendidik anak supaya anak itu, atau supaya kita jadi orang tua yang sukses mendidik anak. Saya sebutkan di situ adalah takhawulu al-mau'idhah. Kita sering memberikan wejangan. Jangan pelit memberikan wejangan. Tapi yang singkat, jangan banyak ngomel. Pagi, kamu gini ya. Nanti pulang, dari mana kamu? Makanya kamu jadi anak begini. Masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Karena keseringan. Jangan sering. Jarang, tapi dalam, Bu. Kena itu. Luar biasa. Makanya Rasul SAW memberi nasihat kepada keluarganya itu seminggu sekali loh. Tolong yang cerewet-cerewet tahan. Diem dulu. Hari apa ya? Ntar saya jadwalin deh. Saya ngomong sama anak deh. Dan bicaralah dengan anak dari hati ke hati. Apalagi dia sudah mulai ABG, sudah mulai besar. Jangan perlakukan dia seperti anak kecil. Dia akan gak dengar dia. Dia lebih cenderung melawan kalau tidak bicara dari hati ke hati. Ya. Jadi
Rasul menjadwalkan setiap hari Kamis. Istrinya dikumpulin. Kalian itu ya jadilah istri yang begini, begini, begini. Jumat sampai Rebo beliau diem. Banyak sabarnya diem. Kalau wah ini ada kekurangan nih. Istrinya begini, cemburu lah ini bersaing, diem. Nanti Kamis baru. Waktu hari ini kalian begini, begini. Sebetulnya harusnya begini, begini. Jadi gitu Bu, Ibu lagi marah diem dulu. Diem. Tahan. Sampai hari apa Ibu jadwalin? Kenapa? Supaya nasihat kita efektif. Ditanya Ibnu Mas'ud, ada seorang yang gatel, yang suka ngomelin, yang nasihatin tiap hari. Kenapa sih nggak tiap hari aja Ibnu Mas'ud engkau nasihati kami? Kan kami kan haus. Kan kami kan apa ya? Ya seneng gitu dengar nasihat. Kata Ibnu Mas'ud, lah nggak bisa. Saya nggak mau melanggar apa yang telah Rasulullah lakukan. Saya tidak mau melampaui apa yang Rasul tetapkan. Kenapa? Karena apa yang Rasul lakukan pasti bermaslahat. Pasti menancap di hati. Kalau melampaui beliau, pasti masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Dan wallahi nasihat yang dilakukan sering, tiap hari, makhamat sa'amati alina, akan membuat orang yang dinasihat itu bosan. Bosan. Bahkan nanti akan dia ngomong, anak-anak kita, Ibu daripada banyak ngomong, mendingan Ibu jadi penceramah deh. Bener, Bu. Ibu bagus ceramahnya itu. Loh, kita penasihatin dibilang sudah jadi penceramah. Kenapa? Udah nggak ada bedanya Ibu sama Mama Dede. Jadi akhirnya apa? Dia jadi nggak merasa tersentuh oleh nasihat kita. Kenapa? Karena kita melampaui batasan nasihat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu. Baik, kemudian dusta. Ya. Nah, kita bahas dulu masalah jujur ya. Jujur, kata Syekh Utsaimin, yakunu bil lisan wa yakunu bil arkan. Jujur itu bisa dengan lisan, juga bisa dengan perbuatan. Jujur dengan lisan, ketika ucapan seorang sama dengan kenyataan. Dan itu yang bisa kita pahami pada umumnya jujur. Tapi juga jujur bil arkan. Jujur dengan perbuatan. Makanya ada beberapa amal disebut dengan kata sodakoh. Zakat. Allah ungkap dengan apa? Sodakoh, betul tidak? Padahal zakat kan? Allah katakan di surat Taubah, "Innama shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum fir riqab," dan seterusnya. Bahwa sedekah itu hanya boleh disalurkan kepada ya fakir, miskin, amil dan seterusnya. Rasulullah SAW mengatakan, "Inna fi kulli tasbihatin sadaqah." Tasbih itu sedekah. Wa fi kulli tahmidatin sedekah. Tahmid itu sedekah. Kok tasbih sedekah? Tahmid sedekah. Takbir sedekah. Wa kullu qauli ma'rufin sedekah, ucapan yang baik sedekah. Amal loh. Sedekah itu dari ambil kata jujur. Sadaqah, sadaqah. Kenapa zakat itu disebut dengan sedekah? Karena orang itu umumnya pelit. Kalau dia berani mengeluarkan uang, mengorbankan hartanya di jalan Allah, berarti imannya jujur. Imannya jujur. Kalau dia mau banyak bersedekah karena manusia itu rata-rata ya memiliki sifat pelit, medit alias kikir. Kuat kali dia. Makanya kata Rasulullah SAW, sedekah terbaik itu yang dikeluarkan oleh orang yang sehat walafiat dan pelit. Makanya ibu pelit dulu Bu. Baru kalau ibu keluar sedekah, itu sedekah terbaik. Tapi kalau ibu derma, biasa Bu. Karena ibu mengeluarkannya tidak berat, terus sehat. Kalau ibu sakit, sedekah deh. Banyak orang sedekah di saat sakit untuk apa? Untuk mengangkat bala supaya sakitnya sembuh. Kalau dia sehat, saya nggak butuh Allah. Ngapain sih sedekah? Nggak ada apa yang mendorong dia untuk bersedekah. Ngapain sedekah? Mendingan makan enak. Iya kan? Kemudian apa lagi? Dia derma. Nyantun di sini, bantu fakir miskin, dia sumbang saudaranya, dia bantu ini, dia berangkatkan umroh. Orang karyawan ya biasa. Tapi ibu pelit. Subhanallah. Luar biasa.
sehat, pelit. Khair sadaqati wa anta tasaddaq wa anta sahihun syahid. Sedekah terbaik itu, kata Rasul, adalah sedekah yang dikeluarkan oleh seorang yang sehat walafiat, lagi pelitnya minta ampun. Syahih itu pelit banget. Perhitungan. Sampai begitu pelitnya, Bu, sampai paku nusuk kaki nggak dibuang, disimpan. Bener, Bu, kenapa? Ini nggak boleh, kenang-kenangan, kata dia. Nggak boleh saya buang. Ada nilainya, karena dia berhasil nusuk kaki saya. Saking pelitnya. Allah Akbar. Dia berani sedekah. Subhanallah. Nah, makanya beberapa amal disebut oleh Nabi SAW sebagai sedekah. Karena amal itu bukti kejujuran seorang. Kejujuran semakin tinggi, ya, tingkat kuantitas dan kualitas amal menunjukkan akan kejujuran iman. Makanya orang-orang yang imannya kuat, amalnya banyak gak? Banyak amalnya. Coba, kita tidak bisa dibandingkan dengan sahabat Rasulullah SAW. Kenapa? Sahabat itu tidak pernah bosan beramal. Tidak pernah jenuh beramal. Tidak pernah menghindari amal. Bahkan mereka adalah orang-orang yang haus amal. Karena imannya jujur. Tidak pernah kita mendapati generasi yang sangat haus, yang lebih haus daripada amal, daripada sahabat Rasulullah. Setiap mereka bertanya kepada Rasul, nanyanya amal. Bukan amalan loh. Kalau kita amalan nanyanya. Beda. Ada ada amal. Saya pernah dibohongin, dikerjain sama orang tua, untuk orang tua. Kalau enggak, aduh. Dia lagi ngobrol serius nih, Bu. Ini kita agak santai, Bu, ya. Ngobrol. Saya bilang, Pak, istrinya kemana, Pak? Aku nggak pernah kelihatan. Biasanya di luar nyapu gitu. Iya, Ustaz, sakit. Apa kena darah? Apa sampai harus cuci darah karena ginjalnya udah kurang berfungsi. Tapi dia nggak mau. Singkatnya dia akhirnya udah. Kata dokter, ya harus makannya ini, hati-hati begini. Terus kata dokter, buah-buahan. Saya bilang, nggak bisa, Dok, buah-buahan. Saya bilang, kok buah-buahan nggak boleh orang sakit? Dia bantah dokter, Dok, nggak boleh buah-buahan, Dok. Kok nggak boleh buah-buahan? Saya bilang, kok nggak boleh, Pak? Bapak kenapa bantah itu? Lah iya, Ustaz, buah-buahan kan dari plastik. Kalau buah, iya bener. Ini orang tua bener-bener ya orang. Kajian Islam.